dalam pengambilan keputusan yang sudah selama ini dijalankan, terutama mengenai kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, untuk terutama kasus-kasus dilema etika yang sama-sama harus benar. Nah, dalam kegiatan hari ini sebagai tugas saya Bu ya, dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, perkenalkan Ibu ya, nama saya Diana. Dalam wawancara kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Berkenan Bu. Pertanyaan yang pertama Bu. Nah, selama ini bagaimana ketika Ibu Laili itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dalam dilema etika atau rujukan moral Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, selama ini sih berdasarkan kasus-kasus yang sudah ada, itu biasanya saya mengamati jika terjadi sebuah kasus dilema etika karena misalkan suatu permasalahan gitu ya terjadi dan itu karena masalahnya sama-sama benar, itu ya tidak ada pelanggaran hukum sih. Kemudian untuk mengidentifikasinya ya perlu dilihat lagi ya dari kasus-kasus apabila yang muncul. Luar biasa sekali ya Bu ya, tadi dalam mengidentifikasi sebuah dilema etikanya. Ini untuk memang Bu ya, terkadang kita memang benar dilema Bu ya untuk kasus-kasus yang sama-sama benar, dan dalam rujukan moral ini memang kita melihat kasus yang muncul Bu ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua Bu ya, nah selama ini bagaimana Ibu Laili itu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang memang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya biasanya selama ini sebenarnya saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri gitu Bu. Saya mesti minta pertimbangan dari teman-teman gitu, terutama pelaku saya. Kemudian kalau misalkan itu berkaitan dengan anak, itu biasanya saya minta pertimbangan dari guru BK juga. Jadi mereka biasanya memberikan satu masukan yang positif lah buat permasalahan yang terjadi. Memang seperti itu Bu ya, terkadang kita memang perlu kolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat kita, apalagi ini di SMA Bu ya, sudah ada untuk BK-nya ya Bu ya, konselingnya ya, untuk memberikan masukan yang positif. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang sudah biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi biasanya kalau misalkan terjadi permasalahan, saya biasanya pertama identifikasi dulu dari permasalahan yang ada. Kemudian saya ajak keluarga saya dan mendekati guru BK, dan di sini kan ada juga yang pembina organisasi, mungkin dia lebih dekat dengan anak-anak. Setelah itu nanti kita rapat kecil dalam tim untuk memutuskan permasalahan ada bagaimana. Kemudian kalau sudah terjadi satu diskusi, nanti baru ambil keputusan ya benar itulah. Luar biasa Ibu ya, terima kasih tadi langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan, luar biasa sekali. Ini juga bisa menjadi masukan buat saya nanti ke depannya untuk langkah-langkah ini dijadikan sebagai nanti alternatif saya dalam mengambil keputusan Ibu ya. Untuk selanjutnya Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas kalau menurut saya dalam pengambilan keputusan itu harus tidak terburu-buru ya. Kemudian keputusan itu berdasarkan keputusan bersama, tidak murni dari saya sendiri. Jadi cuma keputusan secara bersama. Kalau kami biasa bekerja dalam tim Bu, jadi maksudnya apa kita timnya gimana, kita yang memutuskan seperti apa. Jadi enak banget gitu loh memutuskan. Kemudian bisa kalau misalkan itu masalahnya ketiga lagi, nanti biasanya saya berbagi cerita dengan sekolah yang lain, karena di sekolah itu ternyata kasusnya sama, ataupun juga saya juga ikut kemungkinan bekerja sama dengan pengawas juga, jadi mungkin dari pengawas lebih banyak pengalamannya juga ya.
Berarti memang kita dalam pengambilan keputusan Bu ya, yang memang skala kecil memang kita harus kerjasama dengan rekan sejauh kita. Kalau memang tadi dianggapnya perlu apa ya, kayak pendamping dari pihak lain, kita juga perlu itu ya Bu ya, kayak curhat itu Bu ya, sharing kayak gitu ya, untuk pengambilan keputusan itu dengan kayak semua pengawas ya. Terus selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah mulai ditemui? Di sini karena rata-rata anaknya itu dari namanya ke bawah gitu, jadi memang dari SDM-nya masih kurang Bu, otomatis juga perhatian orang tua juga kurang begitu penuh terhadap anak-anaknya ya, apalagi kalau yang dua-duanya bekerja gitu, jadi anak memang harganya jadi kurang, dari SDM orang tuanya juga kurang juga Bu, jadi di anak mungkin itu pengaruh besar juga. Kemudian anak-anak juga kesadarannya juga belum sepenuhnya muncul di sini. Memang harus apa ya, kitanya sendiri motivasi harus lebih besar lagi. Tidak hanya dari bapak ibu guru saja, saya juga kayak ayo sedikit caranya biar kita bareng-bareng di sekolah gitu. Jadi anak-anak itu seperti itu. Ternyata kompleks sekali Bu ya tantangan yang sekolah yang ada sekarang Ibu ya, tidak hanya dari diri anak tetapi juga dari hubungan orang tua itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya Ibu ya, apakah yang sudah Ibu memiliki sebuah apa ya, kayak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, terus bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Kalau di sini sih memang tidak ada jadwal khusus berdasarkan jadwal kasus, jadi memang isi data saja, misalkan ada yang khusus ya kita selesaikan secara bersama-sama. Mungkin kalau ini lebih rutinnya, kalau saya itu sekarang apa ya bahasanya, kita bimbingannya secara individu gitu ya, dari bapak ibu guru mungkin mau menyampaikan sesuatu masalah apa yang bisa kita selesaikan, nanti bisa ditarik benarnya, jadi lebih enak lagi nanti untuk pertemuan berikutnya yang bapak ibu guru. Ini dalam yang selama ini sudah Ibu apa ya selesaikan, memang ada jadwal khusus Bu ya, jadwal khusus ya. Jadi melihat prioritas masalah yang bagaimana Bu ya. Selanjutnya Ibu ya, adakah Bu ya dalam apa seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Alhamdulillah sih bapak ibu guru di sini semuanya sangat mendukung untuk setiap pengambilan keputusan anak, dan terutama yang sangat berperan penting itu bapak wakas saya, jadi selalu memberikan support, memberikan pikir ya mungkin dan sebagainya. Kemudian juga termasuk guru BK-nya juga di sini, jadi semuanya saling mendukung ya. Berarti alhamdulillah Bu ya, di sini itu positifnya luar biasa sekali Bu ya. Jadi ketika ada sebuah kasus tertentu, jadi pengambilan masalahnya bisa diatasi bersama-sama Bu ya. Alhamdulillah. Ini berkat Ibu kepala sekolah yang luar biasa. Bisa membentuk suatu apa ya, di sekolah yang positif. Ini Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajarannya apa ya Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Intinya dalam satu instansi, dalam organisasi itu kita harus bisa memperhatikan budaya atau karakteristik yang ada di lingkungan kita, sehingga dalam satu pengambilan keputusan ketika ada permasalahan apapun itu kita lebih enak dalam menyelesaikan permasalahan. Berarti memang harus pembawaan kita Bu ya, harus menciptakan budaya positif di lingkungan kerja kita Bu ya. Ya, kalau sudah itu kan jadi nyaman kerjanya. Jadi saling kerjasamanya enak, komunikasinya juga terjaga. Terima kasih nih Bu ya, waktunya
sudah menyempatkan waktu bersama saya untuk apa ya, sekedar sharing ya Bu ya, untuk pengambilan keputusan di Genetika ini. Mohon maaf Ibu ya tadi jika dalam penyampaian ada beberapa hal yang memang menyinggung atau kurang berkenan dalam saya tadi menyampaikan. Semoga ini bermanfaat Bu ya bagi saya juga nanti ketika saya sebagai pemimpin ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Dimas ya hari Iya, ini sudah meluangkan waktunya. Bagaimana kabar Pak Dimas hari ini? Baik Bu Yuli, luar biasa Bu. Iya. Apalagi bisa mendampingi Bu Yuli dalam kegiatan berkuliah. Ya, terima kasih. Dalam kegiatan wawancara hari ini saya akan wawancara dengan Pak Dit mengenai pengambilan keputusan yang selama dijalankan, terutama mengenai kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Nah, atau dalam hal ini ketika Bapak itu dapat memenuhi kasus-kasus di 5 etika Pak ya, yang sama-sama benar. Nah, dalam wawancara hari ini saya akan menanyakan Pak ya beberapa pertanyaan. Ini yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Pak Dimas itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, oke. Ini lalu jawab sendiri ya. Iya, monggo. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kalau saya itu begini ya, biasanya itu untuk mengidentifikasi kasus dilema etika itu ketika dihadapkan pada dua pilihan itu yang sama-sama mempunyai atau memiliki nilai yang baik, tapi keduanya sulit untuk dipilih karena ada dampaknya yang berbeda pada pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan kalau untuk rujukan moral itu lebih mudah dulu, karena rujukan moral itu lebih pada pilihan yang sudah jelas salah dan sudah jelas benar. Jadi membedakannya lebih mudah kalau rujukan moral. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Dimas mengenai dilema etika yang mengenai bagaimana sih pengambilan keputusan kedua-duanya akan sulit Pak ya membedakannya, tapi kalau rujukan moral itu sudah jelas mana yang salah dan yang benar. Untuk yang pertanyaan kedua Pak ya, nah selama ini bagaimana yang sudah Pak Dimas jalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah kita Pak ya? Ini yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu Yuli. Ini kan suatu hal yang sulit Bu ya, karena dua-duanya itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan di sini saya biasanya mencoba untuk melibatkan semua pihak, baik dari guru, kadang saya juga dari orang tua murid, kadang saya juga mencari informasi dari murid-murid, kadang juga teman-teman pendidikan. Nah di situ selain melibatkan semua pihak dan terkait dalam masalah yang terjadi, saya menanyai mereka, mencari solusi bersama. Kemudian saya itu akan menimbang-nimbang beberapa aspek yang perlu diperhitungkan, seperti ini efek jangka panjangnya bagaimana, efek jangka pendeknya bagaimana, terus nilai apa yang kita harus dapatkan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Itu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan tentunya Pak Dimas dalam hal ini yaitu melibatkan atau berkolaborasi Pak ya dengan seluruh warga sekolah untuk menentukan solusinya. Dan ini tadi sudah disampaikan juga untuk menimbang-nimbang Pak ya sesuai dengan aturan maupun nilai-nilai yang berlaku. Nah, yang pertanyaan ketiga nih Pak G, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Dimas lakukan selama ini dalam untuk pengambilan keputusan seperti ini? Ya, yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya apa, terus dari pihak yang terlibat dalam artian saya mencoba berusaha untuk mendengarkan tidak hanya dari satu sisi tapi dari dua sisi, karena kadang
kalau kita hanya menggunakan dari satu sisi, kita itu oh ketika kita tanya ke sana, oh ternyata seperti ini. Kadang di situ ada nilai yang bertabrakan atau ada informasi yang terkadang miss di keduanya. Dan yang kedua, mengungkap informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga itu menilai berbagai alternatif solusi, dalam artian di situ saya memperkirakan kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Yang keempat, dari berbagai macam solusi saya memilih solusi yang terbaik berdasarkan pertimbangan, dan yang terakhir melaksanakan solusi tersebut dan berusaha untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa hasilnya. Seperti itu. Langkah-langkahnya sudah tepat sekali Pak ya, sudah input tadi dari yang mengidentifikasi sampai dengan adanya refleksi tindak lanjutnya Pak ya. Nah untuk yang pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang sudah Pak Dimas anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah Bapak temui? Terima kasih Bu Wi. Yang menurut saya yang paling efektif adalah berpikir kritis dan mendengarkan pendapat orang lain. Karena kadang ketika dipikirkan sendiri itu dulu. Artinya kita butuh pendapat dari teman-teman. Itu kadang teman-teman berikan seperti ini siapa, seperti ini siapa. Akhirnya dari situ saya dapat mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang ada. Iya, tetap Pak ya, tetap melibatkan pihak lain Pak ya dalam pengambilan keputusan tersebut untuk nantinya dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak rasa selama ini, itu apa saja tantangannya? Terima kasih Bu Lili. Tantangan terbesar adalah ketika harus memilih antara kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, apalagi antara kepentingan sekolah dengan kepentingan kecamatan atau kepentingan dinas. Itu sesuatu hal yang sangat betul-betul membuat kita harus berpikir sebetulnya ini yang betul-betul pilihan yang paling baik mana. Apalagi ketika kita pilih salah satu, efek jangka panjangnya bagaimana, efek jangka pendeknya bagaimana, respon orang lain bagaimana. Hal-hal itulah yang membuat kadang pemilihan untuk dilema etika itu jadi sangat berat seperti itu. Kalau bahasanya itu galau Pak ya. Iya, betul. Tantangan itu pasti ada Pak ya. Pasti ada. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ini memang benar-benar kita itu harus berpikir memang gitu ya. Sekali dua kali Pak ya, harus melibatkan rekan sejawat juga dalam menentukan pilihan yang benar-benar yang terbaik. Nah untuk yang selanjutnya ini pertanyaan yang keenam Pak ya. Nah apakah dalam Pak Dimas apa ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Dimas itu langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan Pak? Nah dalam hal ini bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah Bapak jalankan selama ini? Terima kasih Bu Lili. Tergantung dengan permasalahan. Apakah permasalahan kompleks atau rumit, atau permasalahan itu harus segera. Kadang ini ada permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Dan jika tidak segera ditindaklanjuti itu akan menimbulkan efek jangka panjang. Nah untuk kasus yang sederhana, yang bisa ditangani tanpa melibatkan orang lain, dan untuk yang memang harus segera dan jika melibatkan orang lain itu juga akan membuat lebih lama. Ada kalanya saya bisa langsung mengambil keputusan. Namun untuk kasus yang lebih rumit, lebih berat, lebih sulit, dan masih ada waktu untuk berpikir, tidak harus segera itu juga. Saya biasanya akan membuat jadwal pertemuan atau mendiskusikan masalah tersebut dengan warga sekolah, terutama pastinya untuk meminta pendapat dan supaya masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Berarti di sini kita melihat ya Pak ya untuk masalah yang seperti apa ya Pak ya ketika kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang ketujuh Pak ya. Di sini adakah seseorang Pak ya atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak
Pak Dimas dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah Bapak tangani selama ini? Terima kasih Bu. Ya, ini saya biasanya di situ meminta saran pendapat dari rekan-rekan warga sekolah, baik guru teknik atau bagaimana, atau dari teman sama kepala sekolah, atau orang-orang yang saya kira itu memahami. Selain itu, saya juga bisa mencari atau membaca buku, artikel, atau yang paling penting adalah saya bisa mencari dari dasar hukum yang ada, terutama dari perundang-undangan, apakah ini menyalahi undang-undang atau tidak, ini sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Karena bagaimanapun ketika kita bergerak sudah ada dasarnya, itu pasti akan membuat rasa lebih nyaman. Nah, supaya tadi sudah disampaikan Pak Dimas itu meminta saran Pak ya. Tentunya kita sebagai pimpinan tidak langsung Pak ya bisa mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus melibatkan pihak yang lain juga. Selain itu tadi juga memang harus diperkuat Pak ya dengan misalnya pengambil keputusan yang bersumber dari misalnya tadi perundang-undangan seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih ya Pak Dimas ya. Nih, dari semua hal yang sudah tadi Pak Dimas sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Pak kira-kira yang sudah Bapak petik dari sebuah pengalaman dalam pengambilan keputusan di etika ini? Baik Bu, pengalaman dulu ya. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa pengambilan keputusan terutama di etika itu tidak selalu mudah. Dan seringkali itu menyebabkan namanya trade off. Apakah kita harus mengorbankan salah satu dari pilihan kita untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Jadi ada ya suka tidak suka, ketika memang tidak bisa itu kita dalam artian menyelesaikan semua pihak, pasti akan ada pihak yang dirugikan di sini. Dan itu adalah konsekuensi dari apa yang mengambil keputusan, walaupun harapannya itu solusi ada win-win solution atau semua bisa dalam artian semua bisa puaskan mengumpulkan semuanya, tapi pada kenyataannya pada di lapangan itu terkadang ada saja keputusan yang harus melukai atau tidak sesuai dengan harapan orang lain. Tapi harapannya dengan berpikir kritis dan tentu saja melibatkan masukan atau gagasan dari orang lain, kita dapat menemukan solusi yang harapannya bisa terbaik untuk semua pihak. Iya. Terima kasih Pak Dimas, pengalaman yang luar biasa ya. Tentunya memang Pak ya, kita kalau mengambil keputusan inginnya tadi ya win solution ya Pak ya, memberikan keuntungan bagi semua pihak, tetapi di sisi lain tentunya ada mesti yang salah satu yang seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Dimas atas waktunya sudah meluangkan untuk wawancara dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ini memberikan apa ya Pak ya, sebuah pengalaman pembelajaran buat saya ke depannya Pak ya, jika saya menemui kasus-kasus yang sama seperti itu. Mohon maaf Pak ya, tadi dalam penyampaian kemungkinan banyak apa ya kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf Pak ya. Semoga hari ini wawancaranya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.